Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Aljabar Abstrak Matematika 2. Kali ini bersama kelompok 2 akan mempresentasikan materi grup yang beranggotakan Linda Maulidah Silvi T 2018-7046, Husnul Jannah T 2018-7057, Vina Syaida Zahra T 2018-7066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda Maulidah Silvi, NIM T 2018-7046, akan menjelaskan tentang grup dan grup abelian. Yang pertama adalah definisi grup. Definisi grup menurut 3.1 berbunyi, misalkan operasi biner bintang terdefinisi untuk anggota-anggota himpunan G, maka G disebut grup terhadap operasi bintang jika G memenuhi 4 kriteria. 4 kriteria tersebut adalah, yang pertama adalah bersifat tertutup, yaitu jika X elemen G dan Y elemen G, maka X dikali Y sama dengan elemen G. Dan yang kedua adalah bersifat asosiatif. Jika X, Y, Z elemen G, maka X dikali Y dikali Z sama dengan X dikali Y dikali Z. Dan yang ketiga adalah memiliki identitas. Jika X elemen G sedemikian hingga E elemen G elemen X dikali E sama dengan E dikali X sama dengan X. Yang ketiga adalah memiliki inverse. Jika X elemen G sedemikian hingga X inverse elemen G elemen X dikali X inverse sama dengan X inverse dikali X sama dengan E. Untuk contohnya yaitu diberikan Q dengan menggunakan penjumlahan dengan Q beranggotakan X, Y, Z, Y elemen Z, Y tidak kurang dari 0. Operasi penjumlahan Q didefinisikan dengan aturan A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B C per BD. Maka buktikan Q dengan pola penjumlahan itu merupakan grup. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa Q tersebut bersifat tertutup dengan cara ambil sebarang X, Y elemen Q di mana X sama dengan A per B dan Y C per D akan ditunjukkan X ditambah Y elemen Q. Lalu X ditambah Y sama dengan A per B dan ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Karena operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat bersifat tertutup, maka A dikali D dan B dikali C dan B dikali D merupakan bilangan bulat. Karena B dan D tidak 0, maka BD juga tidak 0. Oleh karena itu, X ditambah Y sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D elemen Q. Jadi bisa dibuktikan Q tertutup. Yang kedua adalah Q bersifat asosiatif dengan cara ambil sembarang
X, Y, Z elemen Q, di mana X sama dengan A per B, Y, C per D, dan Z, E per F. Akan ditunjukkan X ditambah Y ditambah Z, itu kurang Y-nya ya, sama dengan X ditambah Y, buka dan tutup kurung, ditambah Z. Lalu X ditambah Y ditambah Z sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Masukkan yang tadi ya, X dimasukkan, Y-nya dimasukkan, dan Z-nya dimasukkan. Lalu dihitung A per B ditambah C dikali F ditambah D dikali E per DF. Lalu bisa ditemukan A dikali D dikali F ditambah B dikali C dikali F ditambah B dikali D dikali F per B dikali D dikali F sama dengan A dikali D ditambah BC per B dikali D ditambah DF. Maka kan ini kan bersifat asosiatif ya, jadi harus sekiranya dipecah. Tadi kan X ditambah dalam kurung Y ditambah Z. Nah, sekarang itu sekiranya dalam kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah Z, maka bisa ditemukan dalam kurung A per B ditambah C per D tutup kurung ditambah E per F sama dengan dalam kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah Z. Nah, jadi bisa dikatakan Q itu bersifat asosiatif. Yang ketiga adalah Q mempunyai elemen identitas dengan cara ambil sembarang X elemen Q di mana X sama dengan A per B dan pilihlah elemen identitas 0 per 1 elemen Q. Maka akan ditunjukkan bahwa X ditambah elemen identitas sama dengan elemen identitas ditambah X, yaitu X itu sendiri. Bisa dilihat ya, itu prosesnya tinggal ditambah dan dikali, akhirnya nanti ujung-ujungnya ketemu X sendiri. Maka bisa disimpulkan bahwa Q mempunyai elemen identitas. Yang terakhir adalah memiliki inverse, yaitu dengan cara ambil sembarang X elemen Q di mana X sama dengan A per B, pilih X inverse sama dengan negatif A per B elemen Q, maka akan ditunjukkan X ditambah X inverse sama dengan X inverse ditambah X sama dengan elemen identitas. Prosesnya sama, X ditambah X inverse sama dengan A per B ditambah negatif A per B sama dengan A dikurangi A per B, maka hasilnya kan 0 per B sama dengan 0. Nah, itu sama dengan 0 per 1. Dan X inverse ditambah X sama dengan negatif A per B ditambah positif ditambah A per B sama dengan negatif A
dikurangi negatif A per B sama dengan 0 per B sama dengan 0 sama dengan 0 per 1. Sedemikian hingga X ditambah X inverse sama dengan X inverse ditambah X adalah elemen identitas. Jadi ada inverse di Q tersebut. Maka terbukti bahwa Q dengan penjumlahan itu merupakan grup. Yang kedua adalah definisi grup abelian. Menurut definisi 3.2, definisi grup abelian atau grup komutatif berbunyi misalkan G grup terhadap operasi bintang, maka G disebut grup komutatif atau grup abelian jika operasi bintang komutatif, yaitu X dikali Y sama dengan Y dikali X. Sedemikian hingga X, Y elemen G. Untuk contoh grup abelian yaitu diberikan Q dengan penjumlahan, maka terbukti bahwa Q pada operasi penjumlahan itu grup abelian. Saya Husnul Jannah, NIM T2018-7057, akan menjelaskan tentang basic properties of group atau sifat sederhana dari grup. Menurut teorema 3.4, sifat dasar grup itu ada 5. Yang pertama, elemen identitas E di dalam G adalah tunggal. Yang kedua, untuk setiap X elemen G, inverse X inverse adalah tunggal. Yang ketiga, untuk setiap X elemen G, X inverse diinverskan akan menghasilkan X. Yang keempat, untuk setiap X, Y elemen G, X, Y inverse akan menghasilkan Y inverse, X inverse. Yang kelima, hukum cancelasi. Jika ada A, X, Y elemen G, maka akan ada AX sama dengan AY atau XA sama dengan YA. Implikasi dari X sama dengan Y. Nah, kemudian pembuktian teorema sifat-sifat grup. Teorema yang pertama berbunyi elemen identitas E di dalam G adalah tunggal. Kita buktikan dengan mengkontradiksikan. Artinya E itu tidak tunggal, maka ada E dan E aksen yang keduanya merupakan elemen identitas, namun E dan E inverse itu tidak sama. Nah, jika E aksen dipandang sebagai elemen identitas, maka E dikali E aksen sama dengan E. Jika E dipandang sebagai elemen identitas, maka E dikali E inverse E aksen sama dengan E aksen. Jadi kontradiksi dengan pengandaian awal bahwa E tidak sama dengan E aksen, sehingga pengandaian salah. Artinya E itu tunggal. Kemudian pembuktian teorema yang kedua berbunyi, teoremanya berbunyi untuk setiap X elemen G, inverse X pangkat min 1 adalah tunggal. Bukti. Ketika X elemen G dan anggaplah masing-masing Y dan Z adalah inverse dari X, yang mana ketika X dikali dengan Y
Y merupakan inverse dari X, maka menghasilkan E, dan Y sama dengan Y kali X. Dan X kali Z sama dengan E sama dengan Z kali X. Nah, lalu kita kerjakan. Y sama dengan E kali Y, di mana E sebagai identitas kan. Identitas kali Y tetap menghasilkan dirinya sendiri, yaitu Y. Kemudian sama dengan E itu Z kali X. Kan inverse kan. ZX itu sama dengan E karena diketahui. Ini dikali Y. Nah, dengan sifat asosiatif Z kali dalam kurung XY. Nah, karena XY itu sama dengan E, maka Z kali E itu diketahui juga. E itu kan identitas, maka jika dikalikan dengan Z akan menghasilkan Z. Maka Y sama dengan Z, dan ini benar bahwa X pangkat min 1 adalah inverse tunggal dari X elemen G. Kemudian pembuktian teorema yang ketiga, bunyi teoremanya adalah untuk setiap X elemen G, X inverse diinverskan akan menghasilkan X. Bukti. Nah, misalkan G itu grup dan E adalah identitas di G. Ambil sembarang X elemen G dan X inverse merupakan inverse dari X, maka mempunyai X inverse kali X sama dengan X kali X inverse sama dengan E. Nah, kita kerjakan. Kan yang akan dijadikan X inverse diinverskan kan. Nah, sama dengan E kali X inverse diinverskan. Kemudian akan menghasilkan E itu kan sama halnya dengan X inverse X. Nah, itu bisa juga diketahui dan bisa juga dengan identitas. Kemudian dikali dengan X inverse diinverskan. Kemudian dengan sifat asosiatif X dalam kurung X inverse dikali X inverse itu menghasilkan X kali identitas. Nah, karena sifat identitas X kali identitas akan menghasilkan X, maka terbukti bahwa X inverse diinverskan itu menghasilkan X. Kemudian pembuktian teorema yang keempat. Bunyi teoremanya adalah untuk setiap X, Y, anggota dari G akan dibuktikan X, Y dalam kurung diinverskan akan menghasilkan Y inverse X inverse. Bukti. X, Y elemen G. Nah, ya kan? Dan anggaplah masing-masing Y inverse dan X inverse adalah berturut-turut inverse dari Y dan X. Yang mana? Dalam kurung XY dikali dengan dalam kurung Y inverse X inverse akan sama dengan dalam kurung Y inverse X inverse dikali dalam kurung XY sama dengan E. Lalu kita kerjakan. Dalam kurung Y inverse X inverse dikali dalam kurung XY itu sama dengan sifat asosiatif Y inverse dikali dalam kurung X inverse X Y, di mana X inverse X itu akan menghasilkan E. Jadi bisa kita tulis bahwa Y inverse kali E kali Y.
Nah, Y inverse kali E itu tetap Y inverse kali E itu akan menghasilkan Y inverse kan. Menghasilkan dirinya sendiri. Artinya akan menghasilkan Y inverse kali Y. Nah, Y inverse kali Y itu akan menghasilkan E atau elemen identitas. Gitu. Kemudian yang dalam kurung XY dikali dalam kurung Y inverse X inverse itu bisa kita tulis dengan sifat asosiatif dengan menggabungkan Y kali Y inverse. Nah, itu kan akan menghasilkan E. Bisa kita tulis EX kali X inverse. Nah, X kali E itu tetap X. Maka X kali X inverse sama dengan E. Maka terbukti bahwa dalam kurung X Y inverse akan menghasilkan Y inverse X inverse. Nah, kemudian pembuktian yang kelima, yaitu hukum cancelasi. Nah, di sini hukum cancelasi itu ada dua, cancelasi kiri dan cancelasi kanan. Nah, pertama kita akan membuktikan cancelasi kiri, yang mana AX sama dengan AY. Nah, kita sama-sama akan mengalihkan A inverse di ruas kiri dan di ruas kanan. Bisa kita tulis A inverse A X sama dengan A inverse AY. Nah, A inverse kali A sama dengan E. Artinya bisa kita tulis EX sama dengan EY. Nah, karena elemen identitas, langsung dah kita bisa tulis X sama dengan Y. Nah, kalau yang cancelasi kanan itu XA sama dengan YA. Nah, pembuktiannya sama-sama kita kalikan A inverse di ruas kanan. XA kali A inverse sama dengan YA kali A inverse. Karena A kali A inverse itu menghasilkan E, maka bisa kita tulis XE sama dengan YE. Nah, karena elemen identitas, jika dikalikan dengan himpunan apapun akan menghasilkan dirinya sendiri, X sama dengan Y. Seperti itu. Kemudian dari sumber lain, yaitu dari PPT yang telah diberikan oleh Bu Afifah. Nah, itu ada tambahan 2. Yang pertama itu ini. Dalam sebuah grup G, persamaan AX sama dengan B, dengan A, B itu anggota G, dan X adalah sebagai peubah, mempunyai penyelesaian tunggal, yakni X sama dengan A inverse B. Yang kedua, jika suatu himpunan tak kosong G terhadap operasi bintang atau biner memenuhi aksioma ketertutupan, asosiatif, dan persamaan A bintang X sama dengan B dan X bintang A sama dengan B mempunyai penyelesaian untuk semua A, B elemen G, maka G terhadap biner atau bintang pun merupakan grup gitu. Nah, pembuktian terhadap teorema yang ke-6 atau F, dalam sebuah grup G persamaan AX sama dengan B dengan AB elemen G dan X adalah peubah mempunyai penyelesaian tunggal, yakni X sama dengan A inverse B. Nah, bukti ya.
Nah, kita kan punya AX sama dengan B. Kemudian sama-sama dikalikan. Di ruas kiri, A inverse kali A kali X sama dengan A inverse B. Nah, A inverse kali A itu menghasilkan E. Jadi, EX sama dengan A inverse kali B. Identitas dikali X akan menghasilkan X, maka X sama dengan A inverse B. Nah, untuk membuktikan bahwa X tunggal itu misalkan andaikan X tidak tunggal, sehingga ada dua solusi, X1 dan X2, di mana X1, X2 itu anggota dari X, dan X1 tidak sama dengan X2. Maka AX1 sama dengan B, AX2 sama dengan B. Nah, kemudian kita kan AX1 sama dengan B, itu diganti dengan AX2. Jadi AX1 sama dengan AX2. Terus kita sama-sama mengalihkan A inverse di sisi sebelah kirinya. Jadi A inverse kali A kali X1 sama dengan A inverse kali A kali X2. Nah, A inverse kali A sama dengan E. Jadi E kali X1 sama dengan E kali X2. Nah, kan identitas nih. Jadi bisa kita tuliskan X1 sama dengan X2. Maka terbukti bahwa X tunggal dengan penyelesaian X sama dengan A inverse B. Pembuktian teorema selanjutnya. Teoremanya berbunyi jika suatu himpunan tak kosong G terhadap operasi bintang memenuhi aksioma tertutup, asosiatif, dan persamaan A kali X sama dengan B, dan X kali A sama dengan B, mempunyai penyelesaian untuk semua himpunan A, B, elemen G, maka G operasi bintang merupakan grup. Bukti A kali X sama dengan B. Nah, itu sama-sama dikalikan dengan A inverse. A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. Nah, A inverse kali A itu menghasilkan elemen identitas. Nah, jadi E kali X sama dengan A inverse B. Elemen identitas kali X akan menghasilkan X sama dengan A inverse B. Nah, kemudian yang kedua, kan X kali A sama dengan B. X kali A, nah ini sama-sama dikalikan dengan A inverse, posisinya di sebelah kanannya. X kali A inverse sama dengan B kali A inverse. Maka X kali E sama dengan B kali A inverse. Maka X sama dengan B kali A inverse. Gitu. Nah, kemudian menurut teorema 3.23 itu ada 3. Nah, ini teorema 3.3 ini berkaitan dengan eksponen. Yang pertama itu ini ya, G pangkat M kali G pangkat N akan sama dengan G pangkat M tambah N. Untuk M, N elemen dari bilangan bulat atau Z. Yang kedua, dalam kurung G pangkat M dipangkatkan dengan N akan sama dengan G pangkat M kali N.
untuk semua M, N, elemen dari Z. Yang ketiga, dalam kurung GH pangkatkan N itu akan sama dengan dalam kurung GH pangkat N sama dengan dalam kurung H pangkat min 1 kali G pangkat min 1 tutup kurung pangkat min N untuk semua N elemen Z. Nah, kita akan menggunakan notasi eksponen pada suatu grup. Nah, jika G adalah sebuah grup dan G elemen G, kemudian menetapkan G pangkat 0 adalah E. Untuk N elemen N, kita tetapkan G pangkat N sama dengan G kali G kali G, seterusnya hingga N faktor. Kemudian yang kedua, G pangkat min N sama dengan G pangkat min 1 kali G pangkat min 1 terus hingga N. Pembuktian teorema yang pertama, G pangkat M kali G pangkat N sama dengan G M plus N untuk Mn elemen Z. Bukti. Nah, kita ambil tuh sembarang G di elemen G dan Mn di elemen Z, maka ada beberapa kemungkinan kasus. Nah, kita khususkan nih untuk mengambil Mn yang lebih dari 0 akan diperoleh G pangkat M kali G pangkat N sama dengan G kali G kali G sampai M faktor dikalikan dengan G kali G kali G kali G sampai N faktor, maka akan menghasilkan G kali G kali G kali G kali G kali G kali G M tambah N faktor. Maka terbukti bahwa G pangkat M kali G pangkat N sama dengan G pangkat M plus N. Yang kedua, G pangkat M dipangkatkan N sama dengan G M N untuk semua Mn elemen Z. Bukti. Nah, G pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N sama dengan dalam kurung G kali G kali G kali G kali G pangkat N sampai M faktor kemudian dipangkatkan N itu sama dengan G kali G kali G kali G kali G M faktor dikali G kali G kali G kali G M faktor sampai G kali G kali G kali G sampai M faktor sampai N faktor. Nah, itu akan terbukti bahwa G kali G kali G kali G kali G sampai M kali N faktor. Maka terbukti G pangkat M dipangkatkan N akan menghasilkan dengan G pangkat M N gitu. Kemudian yang terakhir, dalam kurung G H pangkat N itu sama dengan H pangkat min 1 kali G pangkat min 1 dalam tutup kurung pangkat min N untuk N elemen Z. Bukti. Ketika GH pangkat N itu kan G kali G kali G kali G sampai N faktor dikalikan dengan H kali H kali H kali H sampai N faktor. Nah, kemudian sama dengan H kali H kali H kali H min 1 sampai min 1 pangkat min 1 dikalikan dengan G kali G kali G pangkat min 1 dikali sampai min N faktor itu sama dengan H dalam kurung H pangkat min 1 kali G pangkat min 1 pangkat
min n itu. Nah, kemudian kita ke contoh. Contoh soal sifat dasar grup. Yang pertama, ketika kita mempunyai anggota himpunan nih, A, B, C, dan D yang merupakan elemen dari G. Nah, tentukan dalam kurung A, B, C, D inverse sama dengan D inverse, C inverse, D, B inverse, A inverse. Nah, ini sesuai dengan teorema keberapa itu ya? Ketiga kalau nggak salah pembuktiannya. Nah, penyelesaiannya itu gini. Ini ya. Dalam kurung A, B, C, D dikali dengan dalam kurung D inverse, C inverse, B inverse, A inverse itu sama dengan dalam kurung A inverse, C inverse, B inverse, A inverse dikali dalam kurung A, B, C, D sama dengan E. Paham kan dari sini? Nah, kemudian kita berangkat dari sini dulu. Yang ini. Nah, kita tuliskan dalam kurung D inverse, C inverse, B inverse, A inverse dikalikan dengan dalam kurung A, B, C, D itu sama dengan. Nah, ini sifat asosiatif. Saya kelompokkan terlebih dahulu A inverse kali A yang menghasilkan E. Nah, jadi D inverse, C inverse, B inverse, E, B, C, D. Nah, E dikalikan bilangan manapun itu akan tetap dirinya sendiri. Bisa kita tulis D inverse, C inverse, B inverse kali B, C, D. Nah, saya asosiatifkan, kelompokkan lagi. B inverse kali B akan menghasilkan E. Jadi, bisa kita tulis D inverse, C inverse kali E kali C kali D. Nah, itu menghasilkan D inverse, C inverse, C, D. Kelompokkan lagi. C inverse kali C menghasilkan E. Nah, D inverse kali E, D sama dengan D inverse D. D inverse D sama dengan E. Gitu. Nah, kemudian kita ke pembuktian yang ini. Yang ini. Nah, dalam kurung A, B, C, D dikali D inverse, C inverse, B inverse, A inverse sama dengan, itu saya kelompokkan, D dengan D inverse itu akan menghasilkan E. Nah, E dikali apapun akan menghasilkan dirinya sendiri, dan maka bisa kita tuliskan A kali B kali C inverse kali B inverse kali A inverse. Nah, kita kelompokkan lagi. C kali C inverse. Nah, C kali C inverse itu E. Maka A kali B kali E kali B inverse kali A inverse akan menghasilkan A kali B inverse kali A inverse. Nah, kelompokkan lagi. A inverse, B inverse. Nah, B kali B inverse akan menghasilkan E. A kali E kali A inverse menghasilkan A kali A inverse. A kali A inverse sama dengan E. Maka terbukti bahwa dalam kurung A, B, C, D tutup kurung diinverskan akan menghasilkan D inverse, C inverse, B inverse, A inverse. Contoh yang kedua, buktikan bahwa jika dalam kurung AB inverse sama dengan A inverse, B inverse. Untuk A, B elemen G, maka G abelian. Misal penyelesaiannya. Nah, kan berdasarkan teorema 3.4 poin D itu kita bisa menuliskan bahwa B inverse A inverse kali BA sama dengan E. Nah, itu sifat grup poin D itu bisa kita tuliskan dalam kurung AB inverse kali BA.
sama dengan E. Nah, kita sama-sama mengalihkan kedua ruas sebelah kiri itu dengan AB. Maka AB kali dalam kurung AB inverse kali BA sama dengan AB kali E. Nah, kan AB kali AB inverse itu menghasilkan elemen identitas kan. Nah, bisa dituliskan E kali BA sama dengan AB kali E. Nah, akan menghasilkan BA sama dengan AB. Terbukti bahwa G itu abelian. Yang terakhir akan dilanjutkan oleh saya, Vina Syaida Zahra, dengan NIM T2018-7066. Kali ini kita akan belajar tentang tabel Cayley. Tabel Cayley merupakan tabel yang dapat digunakan untuk melihat berlakunya aksioma grup dengan mengoperasikan setiap elemennya dan mendaftarnya dalam satu tabel. Tabel Cayley digunakan untuk himpunan berhingga. Lanjut pada contoh 1 yang menunjukkan adanya pengertian dari tabel Cayley. Bilangan bulat Z dengan anggota tak hingga negatif 1, 0, 1, 2 tak hingga membentuk grup dalam operasi penjumlahan. Operasi biner pada dua bilangan bulat M, N merupakan elemen dari Z adalah penjumlahan. Karena bilangan bulat di dalam penjumlahan telah memiliki notasi yang baik, kita akan menggunakan operasi penjumlahan bukan bundaran. Kita akan menulis M ditambah N. Sebagai gantinya, kita tulis M bundaran N. Identitasnya adalah 0 dan inversenya N elemen Z ditulis sebagai negatif N, bukan N inverse atau N pangkat negatif 1. Perhatikan bahwa himpunan bilangan bulat yang dijumlahkan memiliki properti tambahan, yaitu M ditambah N sama dengan N ditambah M, dan itu membentuk grup abelian. Seringkali kita akan menulis A, B, bukan A bundaran B. Namun jika grup telah memiliki operasi alami seperti penambahan dalam bilangan bulat, kita akan menggunakan operasi itu. Itu adalah jika kita menambahkan masih menulis M ditambah N dengan negatif N untuk inverse dan 0 sebagai identitas. Kita juga menulis M dikurangi N, bukan M ditambah negatif N. Seringkali lebih mudah untuk mendeskripsikan suatu kelompok dalam istilah tabel penjumlahan atau perkalian. Tabel seperti itu disebut tabel Cayley. Lanjut pada contoh 2. Bilangan bulat mod N membentuk kelompok dan dalam modulo N penjumlahan. Dilihat dari Z5 yang terdiri atas kelas ekivalen dari bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan 4, kita dapat definisikan operasi grup pada Z5 oleh penambahan modulo. Kita akan menulis operasi biner pada penambahan grup, yaitu kita tuliskan M ditambah N. 0 adalah identitas grup dan setiap elemen di Z5 memiliki kebalikan, misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 0. Tabel berikut adalah tabel Cayley dari Z5 dengan Zn sama dengan 0, 1 dan seterusnya N dikurangi negatif 1, N dikurangi 1.
merupakan grup dalam operasi biner penambahan modulo n. Perhatikan pada tabel Cayley. Di sini merupakan operasi penjumlahan dari modulo n, penjumlahan. Nah, karena pada Z5 kita memiliki 0, 1, 2, 3, 4 dengan modulo 5 dan sisanya adalah 0, bersisa 0, bersisa 1, bersisa 2, bersisa 3, dan bersisa 4, maka dapat kita tuliskan pada tabel Cayley dengan mendatar 0, 1, 2, 3, 4 dengan menurun 0, 1, 2, 3. Nah, di sini 0, sisa 0 dengan sisa 0 ditambah sisa 0 maka akan menghasilkan sisa 0. Sisa 0 ditambah sisa 1 maka menghasilkan sisa 1. Dan seterusnya. Dilihat pada sisa 1 yang menurun. Sisa 1 ditambah sisa 1 akan menghasilkan sisa 1. Sisa 1 ditambah 4 kan hasilnya 5. Nah, karena pada sisa 1 ditambah sisa 4 itu habis dibagi 5, maka dia sisanya adalah 0. Kemudian lanjut, misalkan saya ambil pada poin 4 yang menurun. Sisa 4 ditambah sisa 3 akan menghasilkan sisa 2. 4 ditambah 3 habis dibagi 5 dengan sisa 2. Seterusnya seperti itu. Itu merupakan tabel dari Cayley. Sekian dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.